Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi dengan teknisi ruang modal. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan makin lancar rezekinya. Amin. Terima kasih atensinya buat teman-teman yang sudah join di langganan maupun join di TikTok saya dan berbagai platform lain teknisi ruang modal. Semoga teman-teman juga mendapatkan manfaat dari medsos saya dan dari channel YouTube saya ini teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai pembagian receiving card settingannya teman-teman ya. Jadi ini pertanyaan yang sering banget ditanyakan tapi belum sempat saya jawab teman-teman ya. Jadi kalau receiving card itu portnya banyak itu sebenarnya bisa dibagi beberapa metode teman-teman ya. Seperti contoh di depan ini ya teman-teman ya. Ada versi A dan versi B gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke video, teman-teman bisa cek dulu link di deskripsi kalau teman-teman mau bergabung dan berlangganan agar dapat mendapatkan fitur terbaik dari channel ini ya, dan mendapatkan akses chat WhatsApp dari channel ini ya. Jadi kalau belum langganan saya belum bisa balas chat teman-teman gitu teman-teman ya. Karena yang DM maupun WA itu banyak sebenarnya ya. Setelah saya kasih nomor WhatsApp di deskripsi, tahu-tahu banyak banget yang WA dan saya nggak mungkin balas satu persatu karena saya nggak punya admin teman-teman. Silahkan klik langganan di link di deskripsi untuk mendapatkan fitur akses WhatsApp tersebut. Yang belum subscribe silahkan teman-teman subscribe agar mendapatkan notifikasi update terbaru dari channel ini ya. Jadi biar teman-teman nggak ketinggalan video-video tentang Videotron ataupun Resolum dari channel ini ya. Oke, kita lanjut ke video teman-teman ya. Ada beberapa metode, banyak sih, nggak cuma dua ya, untuk settingan receiving card ini teman-teman ya. Jadi ini sering banget pertanyaan ini, yang dua ini kita akan bahas dulu ya. Kalau yang lain-lain nanti kita susulkan mengingat durasi video akan bertambah panjang kalau kita bahas di sini. Oke. Kita akan bahas metode strike dan symmetrical output teman-teman ya. Kenapa bisa disetting strike, kadang disetting strike kayak gini ke bawah, kadang dibikin symmetrical output ke samping gitu ya. Dan bagaimana cara settingnya teman-teman ya. Jadi untuk kebutuhan vertikal ya kan teman-teman. Seperti contoh ini teman-teman ya, butuh vertikal ketinggian kayak gini. Ini untuk mendapatkan high resolution yang panjang gitu ya. Makanya disetting seperti ini ya, disetting satu receiving card itu disetting memanjang ya, blok sini ya kan, jadinya ini ditambah blok sini ya kan, jadinya panjang ke bawah gitu ya resolusinya ya, high ya. Beda cerita dengan ini ya, blok sini ditambah blok sini, nanti settingannya akan menjadi lebar ya, wide. Tergantung teman-teman milihnya yang mana gitu teman-teman ya. Oke, kita akan bahas dari yang sebelah kiri, strike ke bawah ya. Jadi untuk mendapatkan posisi strike ke bawah ini, pastikan teman-teman tahu spesifikasi receiving cardnya ini high-nya sampai berapa ya. Load output, total outputnya itu range-nya dapat nggak segini ya, jangan-jangan ya nggak dapat ya kan. Udah teman-teman beli receiving card tapi nggak dapet ya, makanya perlu diperhatikan pertama spesifikasi receiving card ini, datasheetnya seperti apa, output vertikal sama horizontalnya, support rotasi atau enggak, itu udah saya bahas di video yang sebelumnya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh settingan seperti ini, jadi di Nova nya teman-teman itu ya, coba cek sini teman-teman ya, di Nova teman-teman itu, nah di sini ya teman-teman klik ini more set. Oke, kita ulang teman-teman ya. Kalau untuk mendapatkan vertikal output yang tinggi ya, biar ini lurus ke bawah gitu ya, outputnya kayak gini ya, tinggi gitu ya. Itu teman-teman nggak perlu setting di sini ya. Di sini dikhususkan symmetrical output, triple strip output, quad output ya. Jadi teman-teman nggak usah setting sini, teman-teman sesuaikan saja dengan output data grupnya di sini ya. Misalnya ini kan 12 dia biasanya pakainya di 24, ini kalikan 2, jadi sekian modul per modul ini biasanya dibagi 2 nih, berarti ini kan dianggap 2. Kalau portnya itu ada 24 ya udah, itu ketemunya 2 kali 12 kan, portnya ini 12 kan,
ketemu 24 data group ya teman-teman ya. Itu kita bahas nanti aja. Kita bahas apa ini, pembagiannya dulu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak perlu pakai ini, teman-teman cuman centang output data groupnya itu sesuai receiving cardnya ini tadi yang 24 tadi sini ya. Tinggal teman-teman klik OK gitu ya. Jadi nanti ketemunya height-nya di sini akan tinggi ya. Misalnya ini kita OK gitu ya. Di sini nanti ada perubahan maksimum height-nya teman-teman. Maksimum height-nya. Kalau masih teman-teman kira-kira kurang tinggi, teman-teman bisa ganti di sini from up to down atau down to up, terserah teman-teman ya. Nah, kayak gini, dia ada perubahan di sini. Atau yang ini down to up gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman sesuaikan dulu pembagiannya di sini nanti. Pilih yang mana gitu ya. Jadi untuk yang versi vertikal nanti nggak perlu teman-teman centang seperti ini karena dia strike satu tarikan lurus ya outputnya. Jadi receiving card ini nanti ketemunya blok sini, dia terus ke sini ya, sambungan gambarnya. Jadi yang sini tadi di atas, yang sini nanti di bawahnya sini nyambung modul-modul gitu ya bawahnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu untuk settingan yang pertama. Yang kedua itu kalau kita mau settingan seperti ini, jadi lebar ke samping ya kan, ke bawah dia full port ya. Jadi seperti ini settingan yang kedua. Jadi yang blok sini ini adalah sebelah sini, ditambah blok sini ini adalah yang sebelah kanan. Jadi nanti gambarnya penggabungannya gambar A itu ditambah gambar B. Jadi lebarnya A ini ditambah lebarnya B, jadi separuh gambar ini adalah ini kan. Kalau tadi kita itu ke bawah sini, kalau pakai settingan symmetrical output dia separuhnya ini ditambah separuh ini gambarnya, jadi belahannya ini adalah ini gambarnya teman-teman. Kalau yang tadi belahannya ini adalah gambar di bawahnya gitu teman-teman. Seperti itu penjelasannya. Kita akan susunkan skemanya seperti ini teman-teman. C1 itu pasti di C1 pasti di, kalau tampak depan di atas kiri. C2 ini C3, C4, C5, C6. Nah ini kalau teman-teman sambung di C7, kalau susunan settingan yang pertama ini itu nanti hasilnya seperti ini. Nah dia akan di bawahnya sini teman-teman gambarnya. C7 nya ini teman-teman ya. C7 terus C7 terus ini C8 ya kan, terus ini C9. Nah seperti itu seterusnya ke bawah, jadi gabungan gambarnya itu atas terus nyambung ke bawah. Kalau ini beda lagi, C1 sini, C2, C3, C4, C5, C6. Nah si C7 nanti dia ke sini teman-teman. Jadi gambarnya ini nanti terhubung ke sini ya. Terus C8 nya sini, C9, C10, sorry gambarnya nabrak, 11, 12. Jadi urutannya ke atas terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi gambarnya ini nanti adalah gabungannya sini. Misal contoh ya, ini ada gambar ini ya, gambar belah ketupat gitu ya. Misalnya ini ya gambarnya kayak gini. Dia nanti sambungannya ke sini ya. Nah, sambungannya ke sini. Nah, ini gambarnya sambungannya sini. Kalau ini enggak, dia misalnya gambar seperti itu ya, tetap dia separuh ya. Misalnya gambarnya seperti itu. Nah, separuh. Kayak gini. Jadi bawah ini itu bukan sambungan gambarnya seperti ini. Seperti itu kira-kira teman-teman ya penjelasannya. Dan settingan tersebut teman-teman bisa setting di sini. Kalau di Nova sini ya, di more setting, klik symmetrical data output. Nah ini teman-teman kalau pakai yang ini,
Kalau teman-teman pakai settingan yang ini ya, itu pakainya yang ini centangnya teman-teman ya. Jadi nanti dia akan mendapatkan lebar pixelnya ke samping ya. Ke samping lebih lebar daripada yang versi strike ke bawah tadi ya. Ini centang teman-teman. Oke. Nah, ini lebih lebar white-nya teman-teman ya. Seperti itu penjelasan saya teman-teman ya. Untuk versi strike dan symmetrical output. Kalau teman-teman pengen mendapatkan gambar yang lebar ke samping ya pakai symmetrical output teman-teman ya. Seperti itu. Untuk penjelasan setting pixelnya besok akan saya jelaskan di next video. Makanya teman-teman yang belum join atau langganan bisa langganan dulu dengan klik link join di deskripsi. Sudah saya sediakan yang untuk langganan. Dan untuk versi gratisnya teman-teman bisa subscribe channel ini ya, untuk mendapatkan tanya jawab versi gratis gitu ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Teknisi orang muda, selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu.